waktu untuk kegiatan sesi supervisi hari ini. Hari ini saya akan mencoba mengamati dan menilai coaching yang akan penjenengan laksanakan bersama Kuci. Nah, saya akan melihat apakah proses coaching yang penjenengan lakukan nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Antara lain sudah menggunakan alur data yang sesuai, kemudian penjenengan sudah memberikan pertanyaan berbobot atau mendalam begitu ya Bu Lili kepada Kuci, dan saya juga akan melihat bagaimana respon dari Kuci begitu. Nah, jangan lupa juga mohon nanti waktu pelaksanaan coaching disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya ya Bu Lili, yang antara lain ada kemitraan, kemudian proses kreatif ataupun mengembangkan potensi. Untuk mengawali sesi kali ini Bu Lili, sebenarnya kompetensi apa sih yang penjenengan kembangkan dari coaching ini? Ya, untuk coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Lili. Iya, berarti lengkap ya Bu Lili Iya. ya. Bagus sekali Bu Lili itu. Kemudian apakah dari ketiga kompetensi tersebut itu penjenengan inginkan untuk saya observasi lebih dalam itu di bagiannya apa? Ya, saya nanti ingin diobservasi dalam kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga memotivasi coach untuk berpikir kritis Bu Lili. Iya, luar biasa Bu Lili. Kemudian dari spesifik kemampuan yang penjenengan kembangkan, adakah indikator ketercepatan yang itu maksudnya indikator ketercapaian yang penjenengan harapkan dari tujuan pengembangan ini Bu Lili? Saya berharap coach dapat merespon dengan lebih terbuka dan reflektif serta menunjukkan peningkatan dalam partisipasi dan pemahaman mereka terhadap materi yang dibahas Bu Lili. Begitu ya Bu Lili, sangat luar biasa. Baiklah Bu Lili, mungkin sementara cukup dulu begitu nggih. Monggo nanti penjenengan laksanakan coaching bersama coach penjenengan. Terima kasih Bu Lili, tetap semangat. Bu Lili. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lasmi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Lili. Apa kabar hari ini Bu Lasmi? Alhamdulillah kabarnya baik, namun ada sedikit masalah Bu Lili di kelas saya. Iya, ada masalah apa Bu Lasmi? Itu masalah Gabriel Bu Lili. Ya, Gabriel, kenapa Bu Lasmi? Gabriel itu kenapa ya Bu Lili ya? Oh, emosinya itu kok tidak bisa saya kendalikan ya Bu Lili. Baik, mari kita tentukan tujuan coaching kita hari ini ya Bu Lasmi. Kira-kira tujuan coaching kita hari ini apa ya Bu Lasmi? Ya, saya inginnya nanti setelah coaching ini saya menemukan jalan terbaik Bu Lili supaya saya bisa mengendalikan emosi murid saya Bu Lili. Baik, menurut panjenengan apa yang menjadi penyebab utama Gabriel itu bisa berperilaku seperti itu Bu Lasmi? Kalau saya lihat itu sepertinya anaknya itu kurang perhatian dan tidak diperhatikan Bu Lili. Seperti itu. Baik, apa yang sudah pernah Bu Lasmi lakukan untuk mengatasi permasalahan dari Gabriel? Kemarin sudah saya lakukan pendekatan sama anaknya, saya cari penyebabnya mengapa kok dia seperti itu Bu Lili. Baik, berarti Bu Lasmi sudah dapat mengidentifikasi ya apa penyebab dari perilaku Gabriel seperti itu. Nah, kira-kira ide apa yang akan Bu Lasmi lakukan untuk mengatasi Gabriel? Kemarin itu saya sudah melakukan pendekatan kepada orang tuanya Bu Lili, mencari penyebab mengapa kalau di sekolah dia tidak bisa mengendalikan emosinya Bu Lili. Baik, berarti Bu Lasmi sekarang sudah mengetahui ya penyebab dari Gabriel berperilaku seperti itu. Ya itu Bu Lili, sudah saya minta orang tuanya memberikan alasan mengapa Gabriel seperti itu. Baik. Selanjutnya kira-kira langkah apa yang akan Bu Lasmi lakukan untuk merubah perilaku Gabriel? Saya mempunyai rencana akan melakukan kolaborasi dengan teman sejaya
sekali ya Bu Lasmi ya. Selain berkolaborasi, apalagi yang nanti akan Bu Lasmi lakukan? Saya akan melakukan pendekatan lagi dengan Gabriel, mengapa dia seperti itu, mengapa dia selalu memukul temannya, selalu bentak-bentak temannya, begitu Bu. Wah, bagus sekali ya, itu ide bagus Bu Lasmi. Nah, kapan Bu Lasmi kira-kira akan melakukan tindakan tersebut? Sesegera mungkin Bu Lili. Baik, kira-kira berapa hari Bu Lasmi? Nanti hari ini, besok sudah saya lakukan Bu Lili. Baik, nanti siapakah yang akan menghubungi orang tua Gabriel? Nanti saya yang akan menghubungi melalui WA. Saya akan cari penyebabnya, solusinya seperti apa Bu Lili. Wah, keren, luar biasa ya Bu Lasmi ya. Bagaimana perasaan Bu Lasmi setelah coaching hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Lili, sekarang saya sudah tenang, sudah bisa curhat sama Bu Lili tentang masalah murid saya. Baik, saya doakan semoga rencana yang akan dilakukan Bu Lasmi bisa berhasil ya. Iya, Saya Bu Lili. tunggu kabar baiknya dari Bu Ya, Lasmi. terima kasih ya Bu Lili atas Sama-sama Bu dukungannya. Lasmi. Salam sehat ya. Iya, Dan terima sukses kasih. selalu. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang Bu Riri. Iya, luar biasa kucing yang penjenengan laksanakan hari ini Bu Lili. Tadi saya lihat penjenengan bersama Bu Puji itu benar-benar sangat luar biasa. Gimana Bu Lili? Apakah penjenengan sudah merasa dapat mencapai indikator ketercapaian yang penjenengan harapkan itu? Alhamdulillah saya merasa sudah lebih baik dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam atau berbobot ya Bu Riri. Dan Kuci tadi tampak lebih reflektif dalam responnya. Dan kelihatannya itu Kuci sudah bisa ya memberikan ide untuk mengatasi masalahnya. Iya, saya lihat tadi juga seperti itu Bu Lili. Jadi dari observasi yang saya lakukan hari ini itu terlihat sekali bahwa penjenengan itu sudah berhasil begitu mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam atau berbobot, dan Puji sangat terlihat sekali lebih terbuka begitu Bu Lili. Namun sebenarnya di sini ada beberapa momen di mana penjenengan itu bisa lebih fokus pada umpan balik yang spesifik begitu Bu Lili. Terima kasih atas masukannya Bu Lilin. Saya akan bekerja lebih keras untuk memberikan umpan balik yang lebih spesifik di sesi berikutnya. Nah, adakah area lain yang menurut Bu Lilin perlu saya kembangkan? Iya, saya rasa selain kemampuan-kemampuan yang sudah penjenengan perlihatkan dalam proses kucing tadi Bu Lili, penjenengan itu juga bisa mengembangkan kemampuan dalam menyusun rencana aksi bersama Kuci agar lebih terarah begitu Lili. Kalau menurut penjenengan sendiri Bu Lili, adakah hal lain yang ingin penjenengan tambahkan atau penjenengan kembangkan begitu Bu Lili? Saya rasa tidak Bu Ririn, terima kasih. Saya akan fokus pada rekomendasi yang dengan berikan. Gitu ya Bu Lili? Sesi berikutnya. Iya, bagus. Bagus sekali Bu Lili, penjenengan sudah bisa melakukan kucing terhadap kunci penjenengan dengan baik. Terima kasih atas kerja keras penjenengan hari ini. Mungkin kita dapat berjumpa lagi di sesi berikutnya. Siap, saya juga terima kasih banyak Bu Ririn. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rin. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Lasmi. Sebelum Bu Ririn melakukan coaching, di sini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing. Dalam proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian bagaimana Bu Ririn memberikan pertanyaan berbobot. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah
kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Ririn kembangkan? Iya Bu Lasmi, saya ingin mengembangkan kompetensi kucing dalam hal presence, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Ririn? Iya, saya menginginkan observasi terkait present Bu Lasmi, karena dengan present otomatis saya nanti akan dapat mendengarkan secara aktif, kemudian juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Ririn. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ririn dalam proses kucing kali ini? Iya, saya ingin kucing nanti itu dapat menemukan solusi terhadap apa yang menjadi masalah beliau. Iya, terima kasih Bu Ririn untuk supervisinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ririn, selamat siang. Selamat siang Bu Lili. Bu Ririn, hari ini saya mohon waktunya ya Bu Ririn ya. Iya, kebetulan saya sedang longgar ini Bu Lili. Ada apa ya? Siap, terima kasih Bu Ririn. Begini Bu Ririn, saya ada sedikit masalah dalam pembelajaran di kelas. Saat ini itu ada murid saya yang dia itu anaknya apa ya, di luar aktif kalau saya merasa itu Bu Ririn. Dia itu tidak bisa diam, jadi selalu apa ya, mencari apa ya, kayak mencari kegiatan untuk mengganggu teman-temannya yang berada di kelas lain gitu Bu Ririn. Oh ya, baik Bu Lili. Terkait permasalahan yang penjenengan hadapi, kita tetapkan dulu nggih tujuan penjenengan ngobrol dengan saya ini nanti apa kira-kira? Iya, tujuan saya sharing dengan Bu Ririn ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar murid saya tersebut itu bisa teratasi masalahnya, biar dia bisa lebih fokus gitu Bu Ririn. Oke, baik Bu Lili. Kira-kira selama ini menurut pengamatan penjenengan yang menjadi penyebab itu apa ya, kalau murid penjenengan itu tadi kok sampai di luar aktif ya, super gitu ya? Super. Iya Bu Ririn, kalau menurut pengamatan saya, dia itu terlalu aktif karena apa ya, dia kurang bisa berinteraksi dengan temannya. Jadi dia itu kayak mencari kesibukan sendiri. Dia tidak bisa fokus, tidak bisa mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh bu guru, seperti itu Bu Ririn. Jadi kayaknya dia itu kalau menurut pengamatan saya kayak ada yang lain gitu Bu Ririn. Begitu ya Bu Lili. Terus untuk menghadapi masalah seperti itu penjenengan sudah melakukan apa saja Bu Lili? Saya sudah melakukan koordinasi ya dengan rekan guru lain. Kira-kira langkah apa yang bisa saya lakukan seperti itu Bu Ririn. Dan saya juga sudah berkoordinasi ya dengan dari pihak lain, dari orang tuanya juga. Saya sudah melakukan sharing, tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal Bu Ririn. Begitu ya Bu Lili. Kan sudah melakukan beberapa langkah ya penjenengan. Mencoba ini tetap belum ada hasil yang signifikan, begitu ya Bu Lili ya. Kira-kira menurut penjenengan itu langkah yang top chair gitu apa ya kira-kira? Apa gini ya Bu Ririn ya, saya kan punya teman ya yang bekerja di klinik terapis gitu untuk anak ABK. Nah, planning saya itu apa, saya melakukan kolaborasi atau saya nanti sharing ya ke beliau yang lebih berpengalaman untuk menangani anak ABK, sehingga nanti kan kalau yang menentukan, yang memvonis ya, istilahnya yang memvonis anak tersebut ABK, kalau saya kan rasanya kurang pantas ya Bu Ririn ya, karena kan saya belum begitu memahami bidang itu. Mungkin kalau saya sharing atau saya minta beliau untuk datang ke lembaga untuk melihat anak tersebut itu tergolong ABK atau bagaimana gitu, kira-kira langkah yang efektif enggak ya Bu Ririn itu? Saya kira boleh-boleh saja ya Bu Lili ya. Tapi ada satu hal yang perlu penjenengan catat ketika penjenengan mengundang atau konsultasi ke terapi center ya gitu ya, ya maksudnya.
itu ada satu hal yang penjenengan harus lakukan agar nanti orang tua itu tidak merasa tersinggung. Kira-kira apa yang harus penjenengan lakukan, Bu Lili? Iya, mungkin nanti kan langkah awal yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dulu ya Bu Lirin dengan orang tua anak tersebut, bagaimana caranya agar beliau tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Iya, saya kira itu ide yang luar biasa, Bu Lili. Nah, kira-kira kapan penjenengan dapat mengeksekusi hal tersebut? Saya akan mengeksekusinya sesegera mungkin Bu Lirin, karena kan agar permasalahan tersebut biar segera teratasi. Iya, Bu Lili, saya kira juga begitu, lebih cepat, lebih baik. Baik Bu Lili, semoga nanti apa yang menjadi permasalahan penjenengan segera dapat jenengan eksekusi, dan nanti kita lihat lagi ya bagaimana perkembangan selanjutnya terkait masalah penjenengan ini. Baik Bu Lirin, terima kasih banyak. Setelah sharing dengan panjenengan, saya menjadi lega dan saya sudah ada gambaran langkah apa yang seharusnya saya lakukan. Oke, Terima apa-apa Bu kasih Lili, banyak, terima Bu kasih. Lirin. Tetap Mohon semangat. maaf saya sudah mengganggu waktunya. Oke, tidak apa-apa. Tetap semangat Bu Lili. Iya, Ya, terima kasih Bu Lirin. sama-sama. Alhamdulillah Bu Ririn sudah selesai dalam melaksanakan kucingnya ya. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ririn. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing terkait menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, baik Bu Lasmi. Waktu pelaksanaan kucing tadi saya sudah menggunakan pendekatan alur tirta. Kemudian saya juga sudah dengan adanya alur tirta yang saya berikan kepada kuci tadi itu memunculkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kuci. Baik Bu Ririn, menurut saya sebagai observer, tadi proses kucingnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu sudah menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi ya Bu Rin. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan? Iya, dari hasil kucing hari ini itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Lasmi. Jadi saya itu ingin dapat menggali permasalahan dan solusi dari kuci dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar beliau dapat menemukan solusi dengan sendirinya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Wah, keren sekali ya Bu Rin. Selamat, tetap semangat ya Bu Rin. Iya, terima kasih Bu Lasmi. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lasmi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Lili. Alhamdulillah kabar saya baik saja. Baik Bu Lasmi, sebelum kita melakukan coaching, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing. Ya. Dalam proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta, dan kemudian bagaimana nanti Bu Lasmi memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu Lasmi yang akan saya tanyakan adalah kompetensi kucing apa yang ingin Bu Lasmi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Lasmi. Sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi Bu Lasmi? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya dapat menggali informasi dari coaching. Baik Bu Lasmi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Lasmi. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Lasmi dalam proses coaching hari ini?
Indikator yang saya inginkan dari kucing ini yaitu saya ingin kucing saya dapat menemukan solusi dari masalahnya dan dapat menemukan langkah-langkah dalam menentukan solusinya, Bu Lili. Ya, baik Bu Lasmi, sekarang silakan Bu Lasmi melakukan coaching. Ya. Semoga nanti lancar ya Bu Lasmi Ya, ya. terima kasih Bu Lili. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rin. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Lasmi. Alhamdulillah saya baik. Wah, kebetulan loh Bu Lasmi, saya itu bisa ketemu penjenengan hari ini karena dari kemarin-kemarin itu Iya. saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke penjenengan. Oh iya Bu Rin, ada apa Bu Rin? Iya, begini Bu Lasmi, di kelas saya itu ada beberapa anak gitu ya, yang tidak bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dari itulah saya itu ingin sharing dengan penjenengan terkait cara bagaimana anak-anak tersebut itu bisa lebih fokus gitu Bu Lasmi. Oh iya iya. Kalau menurut panjenengan penyebab utama anak-anak tidak fokus itu kenapa ya Bu Rin? Iya, kalau saya pikir-pikir itu ada beberapa faktor Bu Lasmi sebenarnya. Kemungkinan mereka itu bosan dengan kegiatan yang saya berikan di kelas. Kemudian bisa juga karena energi mereka itu belum tersalurkan Bu Lasmi. Baik Bu Rin, dari faktor penyebab panjenengan yang sampaikan tadi, mana yang menurut panjenengan itu yang paling mempengaruhi anak-anak di kelas panjenengan? Ya, rasa kebosanan itu Bu Lasmi. Kalau terkait dengan energi sebenarnya sudah dikuras sebenarnya. Mungkin bosan Bu Lasmi. Bagus Bu Rin, jenengan sudah mengetahui tentang penyebabnya. Terkait permasalahan tersebut, kira-kira ide apa yang mungkin bisa penjenengan terapkan di kelas Bu Rin? Iya, saya mungkin nanti bisa mencoba menggunakan bahan-bahan dari alam sekitar begitu Bu Lasmi untuk proses kegiatan pembelajaran di kelas saya. Wah, itu ide yang bagus ya Bu Rin. Nah, kapan dan bagaimana rencana panjenengan untuk mulai menerapkan ide-ide tersebut di kelas Bu Rin? Iya, mungkin akan saya mulai dari itu Bu Lasmi. Saya akan mengubah metode pembelajaran mulai minggu depan begitu. Dan saya akan menyiapkan alat peraga yang bersumber dari bahan-bahan alam sekitar seperti bebatuan, dedaunan dan lain-lain begitu. Kemudian saya juga akan merancang beberapa permainan yang menarik untuk mereka. Alhamdulillah, hebat sekali ya Bu Rin. Nanti setelah menerapkan perubahan ini, bagaimana cara penjenengan untuk mengamati dan mengevaluasi apakah metode baru ini akan merancang beberapa permainan yang menarik dan relevan dengan materi pembelajarannya Bu Rin? Iya, saya akan mengamati respon keterlibatan anak-anak tersebut ketika proses pembelajaran berlangsung Bu Lasmi. Selain itu nanti saya juga akan minta umpan balik dari anak-anak, kemudian rekan-rekan guru lainnya. Dimungkinkan juga nanti saya juga akan minta umpan balik dari kepala sekolah. Iya. Wah, luar biasa ya Bu Rin. Saya yakin dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif ini, anak-anak akan lebih fokus dan lebih tertarik pada pembelajaran panjenengan. Baik Bu Rin, untuk selanjutnya mungkin nanti kita bisa melakukan pertemuan lagi untuk mengevaluasi bagaimana perkembangannya. Mungkin terima kasih banyak Bu Lasmi atas waktunya sudah bersedia untuk sharing bersama saya. Sekarang saya merasa lebih siap untuk berubah agar permasalahan yang saya hadapi itu tidak ada lagi. Ya sama-sama Bu Rin. Semoga sukses dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lasmi. Sama-sama.
coaching dengan Ya. baik ya. Ya, Bu Lili. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Lasmi ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Lasmi? Iya Bu Lili, di coaching ini saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta ini saya bisa membantu kunci untuk menemukan solusinya. Iya, baik Bu Lasmi. Menurut saya ya, di sini saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Ya. Nah, Ibu Lasmi tadi juga sudah menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Bu Lili. Iya, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajukan satu lagi pertanyaan ya Bu Lasmi. Ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lasmi berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci-kunci sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih dalam Bu Lili. Iya, baik Bu Lasmi, terima kasih banyak. Demikian ya supervisi kita hari ini. Semoga Bu Lasmi selalu diberikan kelancaran ya. Amin. Terima Sukses kasih. selalu